Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di Niva Channel, tempatnya informasi seputar CPNS dan P3K. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan lanjut membahas tentang soal seleksi kompetensi dasar materi tes wawasan kebangsaan tentang tata negara part 3. Jadi jangan di skip ya teman-teman, dan nonton video ini sampai akhir. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama. Berikut ini merupakan implementasi makna bebas dalam politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia kecuali A. Menjalin kerjasama ekonomi dengan negara tertentu. B. Membuat perjanjian bilateral dengan negara lain. C. Menjalin hubungan dengan negara-negara lain. D. Membangun dengan bantuan negara lain. Atau E. Mempengaruhi sistem politik negara lain. Jawaban yang tepat di sini adalah E. Mempengaruhi sistem politik negara lain. Berlanjut ke soal selanjutnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung hanya mempunyai hak menguji formal terhadap peraturan perundang-undangan yang berupa A. Peraturan pemerintah, B. Keputusan Presiden, C. Keputusan Menteri, D. Peraturan daerah, atau E. Undang-undang. Jawaban yang tepat adalah B. Keputusan Presiden. Soal berikutnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hak interpelasi, yakni hak untuk A. Melakukan perubahan terhadap undang-undang, melakukan perubahan terhadap rancangan undang-undang, B. Mengawasi jalannya pemerintahan, C. Bertanya kepada pemerintah, D. Ikut serta menerapkan APBN, atau E. Melakukan penyelidikan. Jadi hak interpelasi adalah hak bertanya kepada pemerintah. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah C. Bertanya kepada pemerintah. Batas laut teritorial suatu negara yang diakui secara hukum internasional pada saat ini adalah A. 1 mil, B. 2 mil, C. 3 mil, D. 5 mil, atau E. 12 mil. Jawabannya adalah E. 12 mil. Salah satu makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga adalah A. Pernyataan objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. B. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia yang menginginkan kemerdekaan. C. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan. D. Motivasi spiritual bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Tuhan. Atau E. Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan dalam mencapai tujuannya. Jawabannya adalah B. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia yang menginginkan kemerdekaan. Masuk ke soal berikutnya. Berikut ini hal-hal yang termasuk dalam hukum privat kecuali A. Seseorang yang menepati perjanjian sewa menyewa rumah. B. Seseorang mengadakan perjanjian jual beli sepetak sawah. C. Seorang anak menuntut hak waris dari orang tuanya. D. Seseorang melakukan perkawinan di luar negeri, atau E. Seseorang dengan sengaja menipu orang lain. Jawabannya adalah E. Seseorang dengan sengaja menipu orang lain. Soal selanjutnya, salah satu hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah adalah A. Pemberdayaan sumber daya alam, B. Pendidikan dan kebudayaan, C. Industri dan perdagangan, D. Penanaman modal, atau E. Pekerjaan umum. Jawaban yang paling tepat di sini adalah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu tentang otonomi daerah, salah satu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah A. Pemberdayaan sumber daya alam. Masuk ke soal berikutnya. Apabila tujuan perjanjian internasional itu telah dicapai, maka perjanjian tersebut dinyatakan A. Telah dilanggar, B. Diamandemenkan, C. Ditangguhkan, D. Dibatalkan, atau E. Berakhir. Jawaban yang paling tepat di sini adalah, jadi perjanjian internasional yang telah dicapai, maka perjanjian tersebut dinyatakan C. Ditangguhkan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah C. Ditangguhkan. Masuk ke soal selanjutnya. Setiap negara yang suka damai dan menerima piagam PBB dapat diterima menjadi anggota atas usul dari A. Mahkamah Internasional, B. Negara yang bersangkutan, C. Sekretariat Jenderal, D. Dewan Keamanan, atau E. Dewan Perwalian. Jawaban di sini yang paling tepat adalah D. Dewan Keamanan. Demikianlah pembahasan soal-soal kita kali ini tentang soal seleksi kompetensi dasar materi TWK tentang tata negara part 3. Jadi teman-teman silahkan menunggu video lagi dari Niva Channel tentang tata negara part 4. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, see you, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.